Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua yang ada di rumah. Kita ketemu lagi di ibadah kita sekolah minggu. Nah, hari ini kita mau bersama-sama datang memuji Tuhan, kita mau menyanyikan pujian, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersuka cita, Tuhan memberikan kita kesehatan, kita boleh bersama-sama beribadah walaupun via online dan kita di rumah kita masing-masing. Nah, lo seajak adik-adik semua kita bersama-sama mengawalinya dengan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari Minggu ini kami boleh kembali datang beribadah pada Tuhan. Kami rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu satu sama lain, walaupun kami di rumah saja, kami beribadah hanya via online, tapi kami percaya Tuhan yang akan memimpin menyertai ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai dengan penuh ucapan syukur, biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik semua, kita bersyukur, kita bersuka cita kepada Tuhan, karena hari ini kita boleh beribadah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus sungguh amat baik, Dia menciptakan seluruh alam semesta dengan segala isinya. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan Tuhan sungguh baik, Dia menciptakan seluruh alam semesta, burung-burung berkicauan, dan dengan firman-Nya yang ajaib, kita boleh menerima kebaikan Tuhan. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak dipuji. Hari ini kita boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk keluarga yang boleh mengasihi kita, papa mama. Kita boleh beribadah di rumah kita, kita boleh memuji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh amat baik di dalam hidup kita, karena kasih-Nya tiada berkesudahan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebentar lagi saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di kelas kita masing-masing. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah memimpin dan menyertai agar kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua yang ada di rumah, jangan lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Marilah kita bersama-sama kita bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan bersama dengan gerakannya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita katakan bahwa jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay! Kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, saja kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, agar firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kami, boleh menjadi pedoman dan rema di dalam hidup kami.
Serahkan untuk lose-lose kami akan bercerita, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, agar mereka boleh bercerita, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi firman yang menjadi kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saatnya buat adik-adik di rumah yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan melalui Komisi Anak Hosana, silahkan minta tolong kepada papa mama yang ada di rumah untuk boleh mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Hai adik, senang sekali bisa ketemu adik-adik. Gimana kabarnya? Lo seharap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebelum lo Lisya cerita, lo Lisya mau tanya dulu nih. Minggu kemarin kan lo juga cerita. Masih ingat nggak tentang siapa? Siapa? Iya, tentang Yusuf. Yusuf dikasih ayahnya apa ya? Kasih ayahnya apa? Baju, jubah yang bagus berwarna-warni. Tapi karena iri, saudara-saudara Yusuf iri sama Yusuf, terus Yusufnya diapain adik-adik? Yusufnya diapain? Dibuang kemana? Ke dalam sumur kering yang gelap. Yusuf ketakutan kan? Nah, minggu ini Lose Lisya mau lanjutin nih ceritanya Lose Yulan. Masih tentang cerita Yusuf. Yusufnya diapain ya? Tapi sebelum Lose Lisya lanjut cerita, Lose mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik lihat nggak gambar di samping Lose ini? Gambar orang yang ini sedang ngapain ya? Kok mukanya sedih? Dia pegang teralis. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak orang ini di mana? Tahu? Adik-adik ada yang tahu? Iya benar. Orang ini ada di dalam penjara. Tahu nggak adik-adik? Kalau orang di dalam penjara nggak boleh kemana-mana, harus tetap di situ. Mereka nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh keluar-keluar. Sedih ya. Nah, hari ini Lose juga mau cerita tentang Yusuf yang masuk ke dalam penjara. Sudah siap adik-adik? Dengerinnya? Pasti dong. Yuk kita dengerin ceritanya sama-sama. Setelah Yusuf dibuang ke dalam sumur, kemudian ia dijual ke orang Mesir yang bernama Potifar. Di sana Yusuf bekerja untuk orang Mesir itu. Suatu hari ada seorang perempuan, yaitu istri Potifar. Ia berbohong tentang Yusuf bahwa Yusuf telah mengganggunya, sehingga Potifar sangat marah dan ia memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Yusuf sangat sedih. Yusuf di penjara tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi Tuhan selalu memelihara Yusuf. Yusuf di dalam penjara, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Pada suatu malam, Raja Mesir yang bernama Firaun bermimpi. Di dalam mimpinya, raja itu melihat ada 7 ekor lembu yang sedang makan rumput, dan di sana juga ada 7 ekor lembu yang kurus badannya. Lembu-lembu yang kurus itu memakan 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk badannya. Kemudian raja pun terbangun dari mimpinya. Kemudian Raja Firaun tertidur kembali. Dia bermimpi melihat ada 7 bulir gandum yang berisi dan bagus. Tapi di sana dia juga melihat ada 7 bulir gandum yang jelek memakan 7 bulir gandum yang bagus tadi. Kemudian Raja Firaun pun terbangun dari mimpinya. Nah, adik-adik, siapa ya yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun?
Adik-adik ada yang tahu nggak? Yuk kita pikir sama-sama siapa ya? Raja Firaun pun meminta orang-orang untuk mengartikan apa dari isi mimpinya. Kemudian datanglah seorang juru minum berkata bahwa ada seorang di penjara yang bernama Yusuf yang bisa mengartikan mimpi dari raja itu. Lalu Yusuf pun dikeluarkan dari penjara, dan Raja Firaun pun berkata, "Semua orang sudah kutanyai tentang mimpiku itu, tapi tak ada seorang pun yang bisa mengartikan. Raja, aku juga tidak bisa, tetapi Tuhan yang akan menolongku untuk mengartikan mimpi dari raja itu." Kedua mimpi raja itu adalah sama, 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 bulir gandum yang berisi itu artinya akan ada 7 tahun masa kelimpahan makanan atau persediaan makanan sangat banyak. Tapi ada juga 7 lembu yang kurus badannya dan 7 bulir gandum yang jelek yang artinya akan ada 7 tahun pula masa kelaparan atau kekurangan makanan. Raja, Tuhan telah memberitahukannya kepada raja. Sebaiknya raja mencari orang yang bijaksana untuk dapat mengatur persediaan cadangan makanan di Mesir. Firaun pun berkata, "Yusuf, karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, maukah kamu menolongku untuk mengatur persediaan makanan yang ada di Mesir?" Yusuf pun bersedia. Pada masa 7 tahun kelimpahan, Yusuf pun mengumpulkan semua bahan makanan. Kemudian demikianlah Yusuf menjadi penguasa atas bahan makanan di Mesir. Nah, adik-adik, kita tadi sudah dengerin cerita tentang Yusuf. Ternyata walaupun Yusuf masukkan penjara, Tuhan tetap memelihara Yusuf. Tapi Tuhan bukan hanya memelihara Yusuf aja, Tuhan juga memelihara adik-adik, Rose, papa, mama, semuanya Tuhan pelihara. Nah, saatnya sekarang kita mau baca ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Kitab Mazmur 30 ayat 1b yang bunyinya, "Tuhan, jadilah penolongku." Ayo kita ulangin lagi ya, sekali lagi ya, ikutin Lose. Mazmur yang ke-30 ayat 1b yang bunyinya, "Tuhan, jadilah penolongku." Sekarang saatnya kita mau berdoa. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan telah memelihara Yusuf dan menyelamatkan Yusuf. Kami tahu juga Tuhan juga memelihara kami. Sejak kecil kamu jadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hai adik-adik, jumpa lagi. Sekarang kita mau aktivitas. Yang perlu adik-adik sediakan adalah kertas putih seperti ini. Nih. Terus dan juga kertas yang kayak gini, kecil-kecil. Nah. Dan juga kertas yang ini yang agak besar. Dan juga pasti dong orang-orangan buat jadi Yusuf, kalian bisa cetak atau gambar aja. Kalau misalnya ini nggak ada, kalian bisa gunakan sedotan. Oke, dan juga sediakan ini lem buat ngelem dan bolpen buat tulis ayat hafalan. Ayo sekarang liatin Lose ya kerjain. Pertama, kita tempel dulu orang-orangnya di kertas putih. Nanti jadinya akan seperti ini. Terus kita mau tempel nih jeruji besinya, jeruji penjaranya. Oke, Dede?
Kalian bisa minta tolong papa mama ya, atau mbak, atau sus, oma, opa, bisa ya. Nah, Losa tunjukin habis Losa bikin. Setelah jerujinya ini dipasang, nih, jadinya akan seperti ini. Terus yang besar ini kita ditempel di sini. Nih. Kita tempel di sini. Terus di bawahnya juga kita tempel. Nih. Nih. Jadi seperti orang yang dipenjarakan ya. Nah, terus ayat hafalannya kita tulis di sini ya. Ayat hafalannya masih ingat kan? Kita tulis dari ayat Mazmur 30 ayat 1b, bunyinya Tuhan jadilah penolongku. Nih, Losa mau tulis. Sudah deh jadi aktivitasnya kayak gini. Nah, mudah kan? Jadi, jangan lupa bikin ya. Losa tunggu aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, aktivitasnya akan jadi seperti ini ya.